Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tak kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari perjamuan Tuhan, hari Kamis Putih, hari di mana kita mengenangkan lahirnya perjamuan Ekaristi dan juga lahirnya sakramen imamat. Mari dalam awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita supaya sungguh perayaan ini menghasilkan buah keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi di mana Engkau mengorbankan diri-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi di mana Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita satukan dalam doa gereja, mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Sumarlan, Ibu Ida, dan Bapak Suparlan. Juga untuk keselamatan jiwa Mama Teresia Srisal Wedawita. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai kurban kasih, dianugerahkan kepada Kristus sebagai kurban baru sepanjang masa. Pada malam Ia menyerahkan dirinya. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir.
Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang
Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan,
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia telah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam perjamuan malam, yaitu perjamuan Paskah, tiba-tiba Yesus berdiri, mengambil kain dan kemudian mengenakan pada pinggangnya. Lalu Ia membasuh kaki para muridnya. Tentu saja itu mengejutkan para murid. Suatu perbuatan yang di luar kebiasaan. Guru membasuh kaki para murid. Apa alasan yang paling dekat ketika Yesus membasuh kaki para muridnya? Karena Ia dikhianati oleh Yudas Iskariot? Mungkin itu salah satu jawabannya. Tetapi menurut Yohanes, mengapa Yesus membasuh kaki para muridnya sangat dekat dengan warta iman sebelumnya?
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Maka penyucian kaki para murid bukan karena ia dikhianati Yudas Iskariot, tetapi menurut kesaksian Yohanes, alasan yang paling dekat ialah bahwa Yesus tahu ia datang dari Allah dan Allah telah memberikan segala sesuatu kepadanya dan ia akan kembali kepada Allah. Kalau segala sesuatu itu diberikan kepada Yesus, hidup kita menjadi miliknya. Kalau segala sesuatu itu diberikan kepada Yesus, maka dunia ini menjadi miliknya. Ia adalah Tuhan atas segala-galanya. Lalu kalau seorang Tuhan membasuh kaki hamba-hambanya, lalu apa yang akan terjadi dengan hamba-hambanya itu? Akankah ia menjadi Tuhan? Itu salah satu jawabannya. Namun salah satu hal yang dikatakan oleh Yesus sendiri, mengapa ia membasuh kaki para muridnya, ialah supaya para muridnya bukan lagi hamba tetapi sahabat. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba tetapi sahabat. Sahabat-sahabat Allah, anak-anak Allah. Pengangkatan yang terjadi dengan sangat istimewa. Murid-murid yang berdosa itu disucikannya, murid-murid yang berdosa itu diampuninya, bahkan diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Maka perayaan Ekaristi adalah perayaan yang melahirkan kita menjadi manusia-manusia baru. Seperti Yesus sendiri berkata kepada kita tentang roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah hari Kamis Putih, hari lahirnya perayaan Ekaristi, hari lahirnya perayaan sakramen imamat, hari lahirnya kita semua menjadi manusia-manusia yang memiliki hidup kekal. Semoga sungguh Ekaristi yang kita selenggarakan, sakramen yang kita sambut, menjadikan kita sahabat-sahabat Allah, anak-anak Allah. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita dengan rumusan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan iman yang kita miliki ini, mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah-tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam,
Semoga Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkan utama korban COVID-19 berkat cinta kasih dari sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengarkan benar-benar mengesan bagi kita, sehingga menjadi buah permenungan dan penghayatan kita pada masa kini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan ini, karena dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksudkan sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Dan sekarang saudara dan saudariku, marilah kita berdoa bersama-sama supaya seluruh persembahan-Mu dan persembahanku, hidupmu dan hidupku, terutama intensi dan doa pribadi kita masing-masing,
Mari semuanya itu kita satukan dengan persembahan Kristus sendiri di atas altar ini, supaya berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan kurban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami, maka kami mohon perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, demi Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Kita lambungkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa, demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Dan marilah saudara dan saudariku, kita bersama-sama mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu.
Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terutama kami berdoa untuk saudara-saudari kami dalam hubungan keluarga, saudara-saudari kami seserikat, saudara-saudari yang kami intensikan dalam misa ini. Terimalah mereka ya Bapa dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Beriman akan sabda damai-Mu itu, maka kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya kami hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang bersabda kepada kita, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau orang makan roti ini, maka ia akan hidup selama-lamanya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang telah kita terima membawa kita kepada kehidupannya yang kekal.
Kalvari telah menanti. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan, cemas dan gelisah akan beban kehidupan. Namun diri Yesus menjadi teladan, bakti pada Bapa jadi tujuan. Lupakan cemas dan kegelisahanmu, lupakan duka derita di hatimu, sambutlah Kristus dengan hati murni, Dia akan masuk hatimu. Percaya padanya setulus hatimu, berpegang padanya sepanjang hidupmu. Tuhanlah batu karang kuat teguh, landasan yang takkan runtuh. Tubuh darah suci jadi berkat abadi, kau sambut komuni dengan kerinduan hati. Bersihkan hatiku masuk ke hadiratmu, siapkan jiwaku masuk rumahmu. Dalam kegelapan kau terangi jalanku, lewat jurang-jurang Tuhanlah penunjuk jalan. Di saat ku jatuh Tuhan menuntunku, pulang ke rumahmu yang penuh kasih. Bimbinglah kami menurut teladanmu, teguh setia dalam tiap cobaan, walau badai hidup kuat menerjang, hidupku takkan tenggelam. Segala mata dan hati Tuhan terbuka, segala cemas dan gelisah kan sirna bila kau percaya akan janjinya. Tuhan mengubah hidupmu, Tuhan mengubah hidupmu, Tuhan mengubah hidupmu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia kembali dalam kesengsaraannya, tetapi membawa keselamatan bagi dunia. Maka pada akhir dari liturgi Ekaristi Kamis Putih, kita mau menunjukkan Tuhan yang menderita, Tuhan yang tidak lagi berkata-kata, Tuhan yang tidak lagi memberkati dengan tangannya, tetapi memberkati dengan seluruh
pengorbanan hidupnya. Maka liturgi ini tidak ditutup dengan berkat salib. Namun kita akan memohon berkat dari Dia, maka marilah kita berdiri untuk mohon berkat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, ingatlah akan dunia ciptaan-Mu ini, yang Kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang, dan peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap, bahwa tiada kekuasaan ataupun kekuatan, tiada maut ataupun penderitaan yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dengan doa penutup dan mohon berkat ini, maka perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita melanjutkan permenungan kita. Kita masuki penderitaan Tuhan yang membawa keselamatan bagi dunia. Amin.